beribadah bersama-sama dengan anggota keluarga kita masing-masing. Dan ibadah kita pada hari ini, Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020, kita mempergunakan liturgi perayaan Hari Pengucapan Syukur 185 tahun Pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis. Mari bersama kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Saya mengajak Bapak Ibu, kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Saat ini kita berhimpun untuk bersyukur mengenang 185 tahun yang silam, tepatnya pada tanggal 26 Juni 1835. Penginjil Barsen menginjakan kaki dan tiba di Banjarmasin sesudah berlayar kurang lebih 44 hari dari Betawi. Peristiwa ini diperingati sebagai tonggak sejarah baru dimulainya pemberitaan Injil di Kalimantan, yang GKI rayakan sebagai Hari Pekabaran Injil GKI. Sejak semula pemberitaan Injil diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, tetapi tekad yang kuat dan semangat untuk terus melayani yang membuat gereja terus bertumbuh. Dalam semangat dan tekad melayani inilah kita merayakan Hari Pekabaran Injil GKI. Mari Bapak Ibu jemaat, kita bersama-sama berdiri. Kita menyanyi dari nyanyikan Kidung Baru nomor 133. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang ketiga. Syukur padamu ya Allah. Padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas kepercayaan walau tubuhku lemah, syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang besar, syukur atas kerukunan yang memberi sejahtera, syukur atas kekuatan kala duka dan kesal, syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Nas pembimbing untuk kita pada hari ini dari Markus pasal 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Gereja Kalimantan Evangelis,
hadir di bumi Kalimantan karena anugerah Tuhan Yesus. Melalui kesetiaan para penginjil untuk mengerjakan pekerjaan yang suci dan indah, yaitu memberitakan kabar baik kepada semua makhluk, teristimewa penduduk pulau di Kalimantan. Kesetiaan dan pengorbanan yang tulus, serta pengharapan yang teguh, membuat para penginjil rela meninggalkan negeri mereka untuk menyampaikan kabar baik yang menerangi kehidupan saudara-saudaranya di bumi Kalimantan. Pada 1835, Pulau Kalimantan bukanlah suatu daerah pekabaran Injil yang mudah. Bahkan pekerjaan ini sangatlah sukar, karena masa itu Pulau Kalimantan merupakan daerah terasing, dilupakan dan tidak diperhatikan. Keadaan alamnya memperlihatkan bahwa pulau ini terdiri dari hutan belantara yang luas, rimba pepohonan yang besar serta menyeramkan, sungai-sungai yang besar dan panjang, dengan segala macam bahaya yang mungkin dijumpai di alam yang demikian. Kesulitan sudah menanti, tetapi tidak menghentikan langkah pemberita Injil untuk terus menyampaikan terang Injil keselamatan. Tahun, bulan terus berganti. Dari generasi ke generasi disampaikan kabar baik. Demikian pun kita telah melewati berbagai macam kesulitan, sama seperti hari ini. Tetapi kabar baik harus terus diberitakan, apapun keadaannya. Mari bersama kita menyanyi dari pelengkap hidup jemaat nomor 105. Kita nyanyikan bait yang pertama hingga bait yang kedua. Gereja bagai bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghampa yang sulit ditempuh. Penumpang pun tertanya selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, bagi kau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera, buka berhenti, tak menempuh samudera dan ingin berjerit, dan hanya masa jalannya selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkah. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, karena bagi kau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Mari kita berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa.
ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal, kami panggil dalam Yesus Kristus anaknya. Kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Atas genap cinta kasih Tuhan yang selalu dipercayakan bagi kami. Akan tetapi ya Bapa di surga, seringkali kedagingan menguasai kami. Seringkali kami menjadi lemah dan kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik melewati pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan biarlah karena kasih-Mu setiap kami beroleh pengampunan dan pengasihan-Mu, agar dengan pengampunan-Mu kami boleh layak datang kepadamu di dalam doa permohonan, pujian, nyanyian, dan terlebih kami layak ambil bagian dalam anugerah Tuhan. Demikian Bapa di surga, kami memohon Engkau memimpin hidup dan kehidupan kami, agar kehidupan kami senantiasa dapat melakukan hal yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti yang tertuang dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 13 sampai ayat 14. Ia telah melepas kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab untuk kita pada saat ini dari kitab Kejadian pasal 21 ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-21. Demikian bunyinya. Di bawah perikop, Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar?
janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun, dan ibunya mengambil seorang istri baginya di tanah Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita berdoa mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan baik ini. Kami mau bersama belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong mampukan kami untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan dan berkati setiap kami, agar kami pun mampu mengimani dan melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Hamba-Mu dipakai, diperlengkapi, dan dimampukan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas kita pada hari ini, pada hari pengucapan syukur 185 tahun pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis, kita diperhadapkan dari Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai ayat 39. Silahkan Bapak Ibu dapat membacanya secara mandiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika berbicara tentang pekabaran Injil, apa yang ada di pikiran atau di benak Bapak Ibu saudaraku sekalian? Apakah lalu kita berpikir, wah, pekabaran Injil ini adalah sesuatu yang sangat sulit? Pekabaran Injil adalah sesuatu yang sangat penuh dengan tantangan ketika dilakukan? Atau biasa-biasa saja? Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas kita pada saat ini adalah kelanjutan dari bagaimana Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya. Dan nas kita pada saat ini merupakan nasihat. Ia menyampaikan pesan kepada 12 murid yang ia utus pada saat itu. Dan ini berarti bahwa ketika ia memberikan nasihat seperti tertulis dalam nas kita pada saat ini, dari sejak semula yang namanya pemberitaan Injil pasti bertemu dengan hal-hal yang tidak mudah. Dari sejak awal pemberitaan Injil bertemu dengan berbagai macam tantangan, berbagai macam rintangan. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus mengingatkan, bagian yang pertama, penderitaan yang akan mungkin saja dialami oleh seorang murid atau oleh seseorang yang diutus untuk memberitakan Injil. Ya, di sini dalam istilahnya murid atau hamba. Pasti akan mengalami hal-hal yang sulit, mengalami hal-hal yang tidak mudah. Walaupun mengalami hal-hal yang tidak mudah, dikatakan seorang murid tidak akan pernah lebih dari gurunya. Seorang hamba tidak akan lebih dari tuannya. Artinya Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengalami kesulitan. Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengalami kesengsaraan karena memberitakan kabar baik. Tetapi yang dialami oleh para murid, oleh hamba-hamba Tuhan yang diutus kemudian, tidak akan melebihi dari apa yang telah Kristus alami. Bagian yang kedua, ia berbicara tentang jaminan kehidupan. Mengenai keselamatan, Tuhan Yesus pastikan bahwa keselamatan hidup akan dijamin oleh Allah. Sebab yang memanggil
Bahkan yang mengutus mereka adalah Allah. Ya, kita tahu dan kita percaya. Allah yang kita percaya adalah Allah yang maha mengetahui, maha kaya, maha memperhatikan, maha kasih. Dan ketika Ia mengutus seseorang, mengutus kita, Ia tidak hanya mengutus begitu saja, tetapi Ia memperlengkapi kita dengan kekuatan. Ia memperlengkapi kita dengan segala kebaikan, segala kemurahan. Sehingga ketika kita bertemu dengan berbagai tantangan, dengan berbagai rintangan, kita tidak mundur, tetapi kita tetap maju dan jadi pemenang. Bagian yang ketiga, penderitaan yang mungkin akan diterima tidak akan sebanding dengan hukuman bagi mereka yang menolak kesaksian. Kita sadari bahwa ketika kita memberitakan kabar baik, memberitakan tentang berita keselamatan yang datangnya dari Tuhan Yesus, tidak semua orang mampu menerima. Tidak semua orang bisa membuka hati, membuka diri untuk kebenaran firman Tuhan. Tidak semua orang mau menerima Kristus dalam hidup dan kehidupannya. Kan tetapi hal tersebut jangan membuat kita mundur. Jangan membuat kita lemah semangat ataupun berputus asa. Sebab dikatakan bahwa ya manusia memang dapat saja merencanakan segala yang baik. Bahkan manusia mungkin dapat merencanakan hal-hal yang buruk bagi kita. Tapi kita tetap percaya bahwa Allah saja yang berkuasa atas jiwa dan tubuh kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas kita pada saat ini dalam 185 tahun pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis bersama-sama mengingatkan kita, memotivasi kita, menggugah komitmen kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Bagaimana sebenarnya kesungguhan diri kita untuk sungguh-sungguh menjadi pengikut yang setia. Bagaimana kesungguhan hati kita ketika kita dipanggil, ketika kita dipakai menjadi alat yang dipergunakan oleh Tuhan untuk memberitakan berita sukacita itu. Godaan-godaan kehidupan kita sebagai orang percaya sangatlah banyak. Godaan-godaan kehidupan kita sebagai orang-orang beriman sungguhlah luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan dalam ayat yang ke-34 bahwa Ia datang membawa pedang. Ia memisahkan. Dikatakan Ia memisahkan antara yang baik dengan yang jahat. Ia memisahkan antara keinginan daging dengan keinginan roh. Jadi melewati nas ini kita diingatkan, iman kita, percaya kita tidak hanya dengan perkataan. Mungkin ketika senang kita mampu dengan mudah berkata, saya mengasihi Yesus, saya percaya kepada Yesus. Tetapi ketika kita berhadapan dengan pergumulan, dengan permasalahan, apalagi pergumulan permasalahan itu terjadi dalam waktu yang lama dan terasa berat, kata cinta kita, kata percaya kita bisa saja sewaktu-waktu berubah. Dan ini mengingatkan kita, siapapun kita, baik kita sebagai anak muda, yang mungkin dalam semasa muda kita bisa dengan mudah berkata, atau kita mengungkapkan rasa kasih sayang kita kepada Tuhan Yesus dengan lagu, Aku mengasihi Engkau. Jadi lagu-lagunya tentang mengasihi Tuhan semua. Tapi ketika bertemu dengan seseorang yang ya katakanlah tampan, cantik, menarik, lalu meskipun berbeda keyakinan, ya tetap terlihat menarik, cintanya berubah. Tidak hanya cinta kepada Yesus lagi, lagu cintanya untuk Yesus ini sudah terhapuskan dengan cinta terhadap pasangannya. Lalu kemana cintanya terhadap Yesus tadi? Atau ketika kita sebagai orang dewasa, kita sebagai orang tua, kita sebagai
orang-orang yang punya banyak kesibukan atau kita punya banyak pergumulan dalam permasalahan hidup. Ya, pergumulan kita yang kita hadapi sekarang saja. Misalnya ketika dalam pandemi ini yang sangat kentara terjadi ialah dalam hal perekonomian kita. Mungkin sebelum pandemi ketika hidup normal dulu, kita hidup cukup. Tapi ketika pandemi semakin sulit, kita beraktivitas, semakin sulit kita bekerja, semakin sulit kita rasakan hidup dan kehidupan kita. Masihkah kita mampu mengatakan, aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku percaya Engkau. Bapak Ibu, nas ini mengingatkan kepada setiap kita. Setiap kita yang percaya, tidak mungkin untuk tidak berhadapan dengan yang namanya pergumulan. Tidak mungkin kita tidak berhadapan dengan permasalahan. Tetapi bagi setiap orang percaya, pergumulan permasalahan tidak akan membuatnya mundur. Pergumulan permasalahan selalu mampu diatasi, bukan karena dia kuat, bukan karena dia punya kemampuan sendiri, tapi Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memberikan kemampuan. Hari ini 185 tahun sudah pekabaran Injil di GKE, di bumi Kalimantan, disampaikan dengan berbagai macam perjuangan yang dilakukan. Ada banyak yang dikorbankan demi kita sampai saat ini. Demi kita agar kita diselamatkan. Masihkah kita mau mengorbankan, menyia-nyiakan pengorbanan yang telah diberikan demi kita? Yesus mengorbankan nyawanya. Para misionaris mengorbankan keluarga, mengorbankan kehidupannya demi menyampaikan kabar baik. Apa yang mau kita lakukan sekarang? Korbankan waktu, korbankan tenaga. Sedikit berkatnya untuk hormat dan kepujian akan nama Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan memampukan kita untuk terus menjadi berkat bagi setiap orang sebagai bukti bahwa kita mau dipakai oleh-Nya. Amin. Mari kita berdoa, kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di sorga, terima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kebenaran firman yang telah bersama-sama kami dengarkan, tidak hanya kami dengarkan dan berlalu begitu saja, tetapi boleh bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam hidup dan kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami merayakan Hari Pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis. Dan dalam Hari Pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis ini, kami bersama-sama berdoa kepadamu agar seluruh warga Gereja Kalimantan Evangelis secara khusus bergerak bersama-sama untuk mewujudkan visi strategis GKE tahun 2015-2040, yaitu terwujudnya warga GKE yang misioner, yakni warga GKE yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Diberkati dan dipakailah kami sebagai jemaat Tuhan untuk sama-sama bergerak, sama-sama memiliki semangat di dalam pekabaran Injil untuk mewujudkan visi strategis GKE ini ya Tuhan. Demikian kami berdoa untuk tim pemberitaan kabar baik GKE, baik di tingkat majelis jemaat, di tingkat majelis resort, dan di tingkat majelis sinode. Tuhan, Engkau memberkati semua tim pekabaran Injil atau pemberitaan kabar baik yang dimiliki oleh Gereja Kalimantan Evangelis ini, dimanapun mereka berada. Pada saat ini Tuhan, kami mohon kebaikan dan kemurahan Tuhan dipercayakan agar mereka terus dapat melakukan setiap bagian-bagiannya dengan baik. Bapa yang di sorga,
Kami berdoa untuk pos-pos pemberitaan kabar baik dan para pendeta, vikar, penginjil, dan semua warga GKE yang melayani di pos pekabaran Injil GKE. Ada banyak tantangan yang mereka miliki. Ada banyak hal yang mereka alami di pos pekabaran Injil, ya Tuhan. Kami mohon Engkau berkenan untuk memampukan mereka terus melayani dalam sukacita. Meskipun harus berhadapan dengan berbagai tantangan, dengan berbagai pergumulan, tetapi tidak membuat mereka mundur di dalam mengabarkan berita baik. Justru membuat mereka semakin teguh, semakin kuat, dan semakin dimampukan, sehingga pada saatnya semua boleh berbuah pada kebaikan. Kami pun bersama-sama berdoa dalam upaya bersama GKE untuk bersama-sama memberitakan kabar baik ini Tuhan. Baik setiap upaya kami yang dilakukan melewati doa, daya, dan dana. Baik kami sebagai warga GKE secara khusus maupun untuk mitra GKE yang bergerak dalam pemberitaan kabar baik. Tolong Tuhan Yesus agar setiap kami mampu untuk terus bersama-sama melakukan hal-hal baik ini, sama-sama saling mendukung sesuai dengan kemampuan, kekuatan, dan talenta yang kami miliki. Mampukan kami untuk terus saling mendoakan, mampukan kami untuk boleh mempersatukan kekuatan kami, mampukan kami untuk mempergunakan setiap berkat yang Tuhan percayakan bagi kami, untuk boleh menjadi alat dalam tangan pengasihan Tuhan, untuk kami pergunakan untuk mendukung pekabaran Injil di GKE ini. Kami pun berdoa Tuhan untuk upaya pelayanan gereja secara khusus yang dilakukan oleh GKE di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami yang tengah berupaya melayani melewati berbagai cara, menggunakan setiap media yang ada. Tolonglah kami ya Tuhan agar melewati setiap upaya dan media yang kami pergunakan, semuanya tetap bisa menjawab kebutuhan pelayanan yang ada pada saat ini. Demikian setiap kami diberkati oleh Tuhan agar dalam keadaan seperti ini kami tetap memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang kuat karena pertolongan-Mu. Diberkatilah sidang jemaat Tuhan dalam kesehatan, kekuatan yang dimiliki. Biarlah tubuh mereka boleh merasakan kesehatan, kekuatan. Dengan kesehatan, kekuatan itu Tuhan dapat beraktivitas, dapat bekerja, dapat melakukan tugas tanggung jawab, serta dapat melayani Tuhan dalam sukacitanya. Diberkati setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan, agar usaha dan pekerjaan yang dilakukan boleh membuahkan hasil, boleh membuahkan berkat, bahkan kelimpahan. Ajarkan kami mempergunakan setiap berkat Tuhan, setiap kelimpahan yang Tuhan miliki untuk terus menjadi alat dalam tangan pengasihan-Mu, untuk terus dipakai oleh Tuhan sendiri untuk menyatakan rasa syukur kami, ketaatan kami hanya kepadamu. Bapa di surga, kami berdoa bagi orang tua terkasih kami yang telah berusia lanjut. Terima kasih Tuhan, sampai pada saat ini Engkau masih berkenan memberkati mereka, memampukan mereka dalam segala keberadaannya, agar dalam hidup dan kehidupannya Tuhan, mereka tetap merasakan sehat, kuat, sukacita, damai, sejahtera sebagai bukti
bahwa kasih Allah tetap dinyatakan dalam hidup dan kehidupan mereka. Sidang jemaat-Mu Tuhan yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit, tolong mereka ya Tuhan, lawat dan berkati mereka, agar mereka dapat dipulihkan, dapat disembuhkan seperti sedia kala. Kami pun berdoa ya Bapa di sorga, doa kami bagi anak-anak terkasih kami yang sedang dalam masa-masa tumbuh kembang pun yang dalam pendidikan. Kami mohon mereka dikasihi, diberkati oleh Tuhan. Kasih Tuhan dipercayakan melewati kesehatan dan kekuatan. Kasih Tuhan dipercayakan melewati setiap hal yang mereka lakukan, terlebih dalam proses belajar mengajar yang tetap dilaksanakan dari rumah karena keadaan pandemi ini. Biarlah kebelas kasihan Tuhan senantiasa dipercayakan agar mereka tetap terus dibimbing, tetap terus dibentuk oleh-Mu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mengasihi orang tua dan keluarga, yang berhikmat dalam hidup dan kehidupannya. Kami pun berdoa ya Bapa di surga, buat keberadaan kami yang Tuhan percayakan menjadi orang tua. Engkau memampukan memberkati kami, agar setiap kami Tuhan boleh senantiasa dipakai oleh-Mu, mendidik, mengasihi, membimbing anak-anak terkasih yang telah Tuhan percayakan dengan kasih yang berasal dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa di sorga untuk pemuda dan remaja, senantiasa dipakai, diberkati mereka dalam setiap keberadaan hidup dan kehidupannya, dalam berbagai harapan, rencana dan cita-cita yang dimiliki. Demikian kami pun mendoakan janda duda, yatim piatu, anak-anak terlantar. Biarlah semua dikasih dan diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka benar-benar merasakan bahwa ada banyak orang yang mengasihi, ada banyak orang yang peduli, dan mereka pun benar-benar merasakan Tuhan senantiasa peduli dan mengasihi mereka. Bapa yang Maha Pengasih, pada saat ini Tuhan, kami mendoakan sidang jemaat-Mu yang tengah bersuka cita karena di sepanjang minggu ini boleh merayakan ulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan. Diberkatilah ya Tuhan, agar dalam segala keberadaannya mereka boleh terus bersuka cita, mereka diberikan umur panjang, mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Demikian Bapa di surga, Engkau memberkati setiap keberadaan keluarga rumah tangga kami, agar dalam keluarga rumah tangga kami boleh merasakan bahwa ada damai sejahtera, ada sukacita yang Tuhan boleh percayakan. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk senantiasa dikasihi, untuk senantiasa diberkati oleh Tuhan sendiri, agar senantiasa ketika kami bergumul, ketika kami memiliki permasalahan, kami merasakan ada jalan keluar dan Tuhan selalu peduli akan setiap keberadaan kami. Bapa yang Maha Pengasih, inilah kami ya Tuhan, inilah segenap rangkaian doa dan permohonan yang kami naikkan kepadamu. Kami akhiri rangkaian doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan. Bersama-sama kami ucapkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata
atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Persembahan yang akan kita berikan hari ini akan berdampak bagi kemajuan kesaksian pelayanan kita. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan kita pada hari ini. Nas pengantar persembahan bagi kita pada saat ini. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pemberian-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Ada banyak yang telah Kau beri bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan, sebagai bentuk ungkapan syukur dan ketaatan kami kepadamu, kami ingin mempersembahkan persembahan syukur kami. Diberkatilah persembahan yang bersama-sama akan kami kumpulkan. Dan kiranya Engkau senantiasa berkenan atas setiap pemberian kami meskipun tidak seberapa ini. Karena kami mempersembahkannya dengan ketulusan dan sukacita yang ada dalam hati kami. Bapa di surga, Bapa yang Maha Pengasih, biarlah karena kasih-Mu Tuhan memperlengkapi kami dengan segala kemurahan dan kebaikan-Mu, sehingga kami pula dimampukan untuk dapat mempersembahkan tubuh kami, hidup kami, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, dan Tuhan berkenan memakainya menjadi alat dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan syukur kita, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Kita harus membawa berita. Harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata ramani dan cemerlang. Harus menyanyikan kita, melembutkan hati gerak, supaya senjata iblis remukkan segera lepas, ramukkan segera lepas. Tanah jadi remang pagi dan
Kuasa Kristus kenyang dalam rahmat dan kebenaran. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Hendaklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. 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 Kita akan akhiri ibadah kita dengan pengutusan dan berkat. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita pada saat ini telah selesai. Bapak Ibu, dalam rangka Hari Pengucapan Syukur 185 tahun Pekabaran Injil GKI akan dilayani Sakramen Perjamuan Kudus. Dan untuk Sakramen Perjamuan Kudus ini, kami dari pihak Majelis Jemaat tidak melaksanakan perjamuan kudus atau pelayanan perjamuan kudus secara virtual, tetapi pelaksanaan perjamuan kudus akan kami hantarkan ke rumah-rumah. Jadi dengan jadwal hari Minggu tanggal 28 Juni dimulai jam 9 pagi, kami akan mengawali di lingkungan pelayanan 3. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juni dimulai jam 9 pagi, itu akan dilaksanakan di lingkungan pelayanan 1, dan pada hari Selasa tanggal 30 Juni akan dilaksanakan di lingkungan pelayanan 2. Jadi dimulai jam 9 pagi juga. Untuk penatua dan diakon yang mendampingi nanti dapat diatur kemudian. Dan kami mohon Bapak Ibu untuk dapat menyesuaikan jadwal dengan kami, karena kami hanya dapat melayani dalam 3 hari. Nah, kenapa melayani dalam 3 hari? Karena kami berusaha memang sungguh-sungguh menyelesaikan pelayanan ini dalam 3 hari sampai tanggal 30 Juni. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, secara pribadi saya pun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selama bulan Juni ini
bersedia menyediakan tempat untuk dan menerima kunjungan kami Majelis Jemaat dalam rangka kunjungan doa dan ibadah rumah tangga dalam masa pandemi. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bersuka cita sebab sidang jemaat sungguh luar biasa menyambut kami dalam sukacitanya. Kita bisa bersama-sama memuji Tuhan, kita bisa bersama-sama saling mendoakan. Dan secara pribadi juga saya berterima kasih kepada jemaat yang selama ini mendukung pelayanan saya. Ya, karena sesuai dengan surat keputusan Majelis Resort bahwa per tanggal 30 Juni 2020 saya sudah dinyatakan selesai masa tugas di jemaat ini. Di per tanggal 1 Juli 2020 saya akan melanjutkan pelayanan di jemaat GKE Kalawa, Kuala Kapuas. Nah, jadi melewati video ini juga saya banyak mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang selama ini telah membantu, mendukung, mendoakan kami dalam pelayanan. Terima kasih atas segala kerjasamanya. Dan mohon maaf jikalau selama 3 tahun ini, 3 tahun lebih pelayanan di tempat ini, ada banyak hal yang menjadi kekurangan dan keterbatasan. Ada banyak hal yang masih belum dapat dilakukan di dalam pelayanan. Nah, jadi selama 3 tahun lebih di sini, saya merasa pengalaman yang sungguh luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan memakai saya untuk bekerja sama baik dengan majelis jemaat, dengan jemaat semua. Terima kasih. Dan nanti untuk acara serah terima akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Juli jam 10 pagi. Tetapi karena kita masih dalam masa pandemi seperti ini, jadi serah terima dan pisah sambut hanya dilaksanakan ya katakanlah dilaksanakan dalam acara yang sangat-sangat terbatas sekali. Akan tetapi bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti acara serah terima sekaligus bisa sambut ini, nanti bisa mengikuti secara live streaming dari grup Facebook yang dimiliki oleh jemaat. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala bantuannya, terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih telah beribadah bersama kami dalam ibadah virtual untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan kita tiap-tiap hari. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Aku